Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh, mencari bekal akhirat, mendekat ke pintu surga, dan juga diberikan kesempatan Allah untuk menghirup berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan di sisa waktu Ramadan kita untuk lebih banyak lagi beramal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya keperluan apa-apa sama kita. Innallaha ghaniyun ankum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu sama kalian. Innallaha ghaniyun hamid. Allah itu sudah maha kaya, maha terpuji. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala itu justru yang memberi rezeki, dan dia itu maha kuat lagi maha kokoh. Karena itulah saat kita ini beramal soleh, sebenarnya yang paling untung adalah kita sendiri. Semua kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Segala keindahan akan kembali pada kita sendiri saat kita beramal soleh. Saat kita sholat, yang paling untung adalah kita. Saat kita berpuasa, yang paling untung adalah kita. Saat kita sedekah, yang paling untung adalah kita sendiri. Saat kita membaca Al-Quran, kita yang paling untung. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mengambil keuntungan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan untuk kita rahmatnya yang berupa pahala yang banyak. Bayangkan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, durasi yang begitu pendek, cepat, tapi Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Itu kalau Allah perlu sholat kita, gak bakal dibalas, diambil semua, Pak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala gak perlu, dan Allah maha kaya, Allah hanya ingin menguji kita, lalu pengen memberikan yang terbaik. Karena itulah Allah perintah. Jadi sebenarnya kitalah yang sangat butuh sekali pada ibadah-ibadah tersebut, termasuk bulan Ramadan. Siapa yang mengisi Ramadan dengan baik, dialah yang paling beruntung. Siapa yang semangat di bulan Ramadan, itulah orang yang paling beruntung. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuk kita banyak sekali bingkisan-bingkisan, banyak sekali hadiah-hadiah, banyak sekali bukti-bukti cinta Allah kepada kita. Maka dari itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita ambil, marilah kita datangi, mari kita dapatkan. Kitalah yang membutuhkan sekali nikmat yang berupa ibadah. Jemaah sekalian, di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kita adalah Ramadan ini Allah hadirkan untuk menghapus dosa kita yang pernah kita kerjakan. Kita sebagai manusia ini dosanya udah gak kehitung, Pak. Gampang banget yang namanya melakukan dosa, mudah sekali untuk berbuat maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, ada program khusus yang kalau kamu kerjakan, maka nanti semua dosa yang pernah kamu lakukan Allah akan hapus, Allah akan maafkan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, dan Allah tidak akan mempersoalkan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Bukan karena Allah perlu puasa kita, tapi kita yang butuh puasa itu untuk menghapus segala program-program jahat buruk yang ada di dalam diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka untuk mencari pahala,
maka Allah akan ampuni semua dosa yang pernah dia kerjakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita pernah salah ke orang, itu untuk mencari maafnya itu susahnya bukan main. Bahkan kadangkala ditandain, oke sekarang saya maafin tapi nggak akan saya lupain, begitu ya. Kalau Allah enggak, fa innallaha yaghfir wa la yu'ayyir. Allah Subhanahu wa taala itu ngampunin dan benar-benar gak akan pernah mempersoalkan yang pernah lalu. Mungkin beda cerita dengan manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik sekali kepada kita. Nah, jemaah sekalian, dengan berpuasa maka kita akan mendapatkan ampunan secara total. Tapi dengan syarat puasa kita itu benar-benar imanan wahtisaban. Bukan sekedar asal puasa, tapi benar-benar harus mengandung unsur imanan wahtisaban. Lalu apa imanan wahtisaban itu? Jamaah sekalian, imanan itu artinya kita jalani perintah tersebut karena kita ingin mentaati Allah. Maka kapan manusia disebut taat? Yang pertama, kalau dia menjalani perintah Allah dengan lapang dada, nggak dongkol, nggak jengkel, menjalaninya benar-benar plong. Ya, yang nyuruh siapa? Allah. Oke dah, kalau yang nyuruh Allah. Itu ya. Ini sebagai seorang muslim begitu prinsipnya. Orang muslim itu pokoknya kalau diperintah sami'na wa ata'na, kalau diberitahu wallahu a'lam, shadaqallahul azim, kalau Rasul yang memberitahu shadaqa rasulul karim. Enggak ada kata-kata lain saat kita diperintah kecuali kalimat tersebut. Maka siapa yang mau bulan Ramadan kok hatinya masih dongkol, jengkel, sepertinya merasa sesak dengan kehadiran Ramadan, berarti dia belum siap mentaati Allah. Yang kedua, orang disebut mentaati Allah Subhanahu wa taala itu, imanan itu adalah saat kita menerima perintah Allah dengan sukacita. Ya, fazadathum imanan wa hum yastabsirun. Dan orang-orang mukmin itu apabila menerima perintah Allah, mereka imannya nambah dan hatinya bahagia. Kita sebagai seorang muslim, kalau menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita dan bahagia, perintah Allah yang begitu berat kita jalani dengan sukacita, berarti kita telah taat. Tapi kalau Ramadan bikin kita murka, berarti kita tidak taat pada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah ridho. Orang mukmin itu apabila diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia miliki adalah perasaan ridho, senang, bahagia, puas. Perintah Allah Subhanahu wa taala dia jalankan tanpa sedikit pun ada rasa murka dan juga ada rasa benci. Karena yang nyuruh adalah Zat yang paling baik sama kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, pemberi hidup mati kita. Itu yang nyuruh. Makanya seorang muslim diperintahkan tiap hari untuk mentalkin diri dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Supaya apa? Supaya dirinya ini memantapkan diri bahwa dia benar-benar ridho, ya, diatur oleh Allah, diatur Nabi Muhammad, diatur oleh agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, kapan manusia disebut taat? Yaitu apabila dia menjalankan perintah Allah tanpa ragu, sedikit pun gak ragu. Tsumma lam yartabu. Dulu para sahabat Nabi, mereka kalau sudah diperintah Allah apapun, mereka yakin itu pasti kejadian. Ketika perang Badar, itu banyak yang maju mundur. Tapi para sahabat Rasulullah semuanya yakin, ini yang nyuruh Allah, iya, maju. Dalam perang Ahzab, musuh itu jumlahnya berlipat-lipat, tapi karena mereka tahu ini yang nyuruh Allah, udah lanjut. Ini berarti tidak ada keraguan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, barulah kita disebut namanya taat, namanya patuh. Maka orang yang sedang berpuasa kalau menjalankannya dengan perasaan lapang dada, seneng, ridho, dan juga tidak ragu sedikit pun tentang kebaikan puasa, maka dia telah taat. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah wahtisaban. Ya, syaratnya tadi harus imanan, ketentuannya harus ihtisaban.
Apa itu jamaah sekalian? Jadi kita kalau jalanin puasa harus benar-benar kita niatkan memang nyari pahala yang berupa ampunan. Bagaimana biar dapat pahala? Jalankan sesuai dengan ketentuan. Jangan jalan sendiri, jangan jalani semaumu, tapi jalanilah itu sebagai sebuah tuntunan yang harus kita kerjakan sampai tuntas seperti yang Rasul ajarkan. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan banyak orang yang gagal di nomor 2. Kalau nomor 1 insya Allah Pak, asalkan dia seorang muslim, asalkan puasa, berarti insya Allah pikirannya benar. Tapi yang nomor 2 untuk dapat pahalanya belum tentu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal juh wal atos." Banyak orang berpuasa cuma dapat lapar dan haus. Udah itu doang. Nggak dapat ar-rayyan, nggak dapat ampunan, nggak dapat surga, nggak dijauhkan dari neraka, padahal udah puasa. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati terhadap tuntunan puasa, sehingga dia merasa udah puasa padahal secara syariat masih belum tuntas. Ya, nah disinilah maka ihtisaban ini apa? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, idza kunta yauman shaiman, apabila kamu sedang berpuasa, yang pertama fala tarfuth, jangan ngomong kotor, jangan maki-maki, jangan nyinyir, jangan kotori lisanmu dengan kalimat-kalimat yang buruk. Nah ini hati-hati, ini yang paling banyak mencuri pahala kita Pak. Kita masih mengatakan kalimat-kalimat kotor saat kita sedang berpuasa. Maka silahkan dijaga. Orang muslim itu kalau kagum ya bacanya ya Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Orang muslim itu kalau seandainya sedang berusaha ya bacanya la haula wala quwata illa billah. Orang muslim itu apabila melihat sesuatu yang aneh yang membaca Allahu Akbar dan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat itu muncul dari la ilaha illallah semua. Jadi kalau orang Islam ngomentari sesuatu kok nggak pakai subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah, ini berarti orang tersebut la ilaha illallahnya belum berbuah. Jadi buah dari la ilaha illallah itu adalah subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau ngomentari sesuatu masih pakai binatang, maaf Pak, puasanya tidak berpahala. Ya, hati-hati untuk para pemuda. Anak zaman sekarang ini ngomongnya dikit-dikit binatang. Ya, berhati-hatilah. Kecuali kalau memang sudah niat, nggak apa-apa Ustadz, saya memang sengaja pengennya dapat lapar dan haus, ya terusin aja, ngomong aja terus yang kotor. Tapi kalau niat mau nyari pahala, ganti cara ngomongnya. Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Ya, kita ganti. Fala tarfuth, kalau kamu lagi berpuasa jangan sekali-kali kamu ngomong kotor, ngomong jorok dan lain-lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan wala tafsuk. Saat kamu sedang berpuasa jangan kamu berbuat dosa. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga semuanya, jangan sampai melakukan maksiat di bulan Ramadan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan kamu samakan puasa sama sedang tidak berpuasa. Kalau niat betul mau nyari pahala, pengen dapat ampunan, pengen ya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan tinggalkan dosa saat sedang berpuasa. Ya. Jaga. Jadi minimal ya kalau Ramadan begini yang kita dengerin ya murotal lah Pak. Ya kalau mau ya silahkan qasidah, nasyid begitu. Jadi pokoknya jangan sampai dangdut koplo masuk lah. Sementara. Karena kita pengen dapat ampunan soalnya. Ya. Seperti itu. Kalau ada waktu senggang dan sebagainya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wala tajhal.
Saat kamu sedang berpuasa, jangan bertindak kayak orang bodoh. Jangan sampai kamu berpuasa tapi melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol. Hati-hati. Indonesia itu sekarang diisi banyak sekali orang-orang bodoh. Banyak sekali tontonan-tontonan yang isinya kebodohan. Insya Allah, kadangkala itu anak-anak muda zaman sekarang itu tontonannya kadang ya YouTube itu isinya orang makan nasi padang 10 bungkus. Itu apa sih Pak sebenarnya? Mau apa? Hebatnya apa? Kerennya di mana? Bisa makan 10 bungkus nasi padang. Ya itu apa yang mau dipertontonkan? Ya. Jadi itulah contoh. Kemudian ditambah lagi, ya Allah ya Rabbi, kebodohan itu merebak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, baina yaday sa'ati yaksurul jahlu. Kiamat sebelum terjadi itu kebodohan di mana-mana. Karena memang orang untuk terkenal itu kan butuh prestasi. Kalau nggak punya prestasi harus punya sensasi, Pak. Nah, karena jarang orang pinter, akhirnya pada nyari sensasi. Saya pernah lihat itu ada Pak, ya, lewat di beranda saya itu, pemuda itu lagi makan micin setengah kilo Pak, ya, itu yang nonton yang like 4.000 lebih, Masya Allah. Nah terus itu yang mau diambil pelajaran apanya, ya? Bahkan yang lebih serem lagi adalah orang yang mandi lumpur gara-gara disawer semalam dapat 15 juta, besoknya semua orang live mandi lumpur Pak. Jadi kebodohan itu ada di mana-mana. Berhati-hati selama kita berpuasa, jangan kayak orang bodoh, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ya. Ya mungkin barangkali kita nggak masuk di bagian itu. Nah, tapi kadangkala ya ada juga orang dari rumah udah bawa, ya udah pergi bawa ikan lele, bawa pancingan Pak, ya. Habis itu ikan lelenya dituang, habis itu dipancingin begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, nggak tahu begitu diember aja kan lebih mudah ya. Kalau susah ditangkap ya tinggal diserok gitu. Ya, kita jangan melakukan hal-hal yang benar-benar menghabiskan usia tapi nggak ada manfaat buat kita. Carilah manfaat, carilah manfaat. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, wala taskhab. Selama kamu berpuasa jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Ibu-ibu yang di rumah barangkali biasa marahin anaknya, selama Ramadan please kalem Bu, kalem. Bapak-bapak juga kalem, ya. Berlatihlah kita selama Ramadan tidak ada teriakan, tidak ada teriakan. Belajar lembut, ya. Wa in jaa ahadun qatalaka aw syatamaka falyaqul inni shaim. Kalau ada yang datang mancing emosi, menghina-hina, maka tolong jangan diladenin. Tahan emosimu, falyaqul inni shaim. Katakan, kalau nggak kuat menahan emosi, katakan saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Supaya kamu kuat. Ya. Kalau kita puasa tapi emosi masih kita luapkan sesuka hati, ya maaf. Puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Ya terusin aja kalau memang pengennya begitu ya. Tapi kalau niat betul nyari ampunan, jaga puasanya, jaga. Kemudian yang selanjutnya, tinggalkan bohong. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang puasa tapi masih bohong, maka Allah tidak peduli mau puasa apa tidak, sama saja. Maka jamaah sekalian, selama berpuasa mari kita bersama-sama hiasi lisan kita dengan kejujuran. Jangan ada kebohongan. Ya, Nabi Muhammad dulu setiap ceramah itu Pak, penutupnya mesti ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur. Nabi setiap ceramah mesti bilangnya Pak, jangan ada yang bohong, jangan bohong, jangan bohong. Nabi Muhammad begitu Pak. Sampai-sampai para sahabat berkomentar, laitahu sakata, ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad diem. Soalnya ceramah isinya jangan bohong terus. Ya, kita jadi seorang muslim, pokoknya jangan membuat kesaksian palsu. Kalau seandainya kita memang melihat, bicaralah. Kalau enggak, ya diem saja. Kalau tahu, bicaralah. Enggak tahu, diem saja. Jangan ikutan komen. Kadang-kala ada orang kecelakaan Pak, itu belum dirilis infonya Pak. Itu yang komen udah 1000 orang Pak. Dia bilang, oh tadi kecelakaan di situ kayaknya jalannya licin, satu. Ya, yang kedua, oh itu kayaknya remnya blong, rem blong.
Yang ketiga komen, enggak, kayaknya emang orangnya ngantuk. 3, udah mulai masuk Pak, orangnya kena nih ya. Kemudian lanjut lagi, ada yang komen, enggak, memang daerah situ tuh memang angker gitu ya. Lo malah bawa angker segala begitu ya. Nah ini adalah manusia, kalau nggak tahu diamlah, diam, kita akan selamat. Asumtu naja, diam itu selamat bagi kita. Nah jamaah sekalian, selama kita berpuasa jangan pernah ngomong sesuatu yang tidak kita tahu. Berhati-hatilah, ini yang akan membuat puasa kita jadi tidak dapat apa-apa. Nah kalau kita jalankan semua, maka Ramadan kita barulah benar-benar Ramadan yang berhak mendapatkan rahmat Allah, berhak mendapatkan ampunan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bukan sekedar gak makan gak minum, tapi juga benar-benar menahan diri dari segala macam dosa dan maksiat, menahan lisan dari segala yang kotor-kotor dan keji-keji, dan juga menjaga hati dari segala macam yang buruk-buruk dan juga hal-hal yang membuatnya menjadi keruh. Wallahu a'lam bishawab.